Bapak PRT kita, Bapak Abdul Khalid, dan juga Bapak Sesepuh kita, Bapak Abdul Rahman. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bulan suci yang mulia, yang agung ini hanya akan diraih oleh orang yang memiliki keimanan sesuai dengan seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Siapapun orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan siam Ramadan dan hal-hal yang berkaitan dengan siam Ramadan. Hal-hal yang berkaitan dengan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Di samping puasa kita harus dijaga. Puasa itu adalah merupakan ibadah yang paling afdal, yang paling istimewa. Kita semuanya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin berpuasa sebetulnya tidak begitu heran ya, tidak begitu kaget. Tapi kadang-kadang kalau kita yang jarang-jarang puasa memang agak kaget ya. Kemudian dalam ibadah saum ini juga berbeda dengan saum yang sunnah. Kalau saum yang wajib, puasa yang wajib itu adalah ada beberapa perbedaannya. Yang pertama adalah, Bapak dan Ibu, rukun puasa itu niatnya harus, yang pertama adalah niat. Puasa itu rukunnya sedikit. Rukun puasa hanya 3. Jadi yang pertama adalah niat di malam hari. Niat fil lail, niatnya di malam hari. Bapak dan Ibu, apa malam hari itu batasannya? Dari sejak maghrib sampai subuh, itu namanya malam hari. Bagi orang yang ingin berpuasa wajib, maka puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada Ramadan juga sama. Niatnya harus diletakkan dari mulai maghrib, atau bukan batasnya, maksudnya batasnya dari mulai maghrib, terakhirnya adalah subuh atau fajar. Artinya kalau orang niat puasa qada, ibu punya hutang atau puasa Ramadan menjelang maghrib jam 5 sudah niat, saya besok mau puasa Ramadan, semalaman nggak niat, maka puasanya hari tersebut atau esoknya harinya tidak sah karena dia tidak niat di malam hari. Begitu puasa Ramadan. Atau sebaliknya, dari maghrib, dari sejak buka Bapak dan Ibu, begitu sudah subuh, ada arisan. Begitu sudah subuh, dia cerita sama orang lain. Bapak-bapak terus sama ibunya, Bu, semalam saya waktu tarawih sampai ini udah subuh, saya lupa nggak niat. Maka puasa hari ini adalah tidak sah. Dia harus berpuasa sampai maghrib, tapi selesai Ramadan nanti harus diqadha, diganti, karena adalah tidak niat. Hilangnya rukun puasa yang pertama, niat. Jadi niatnya dikasih waktu lama, dari mulai maghrib sampai subuh. Yang kita umumnya adalah niatnya ketika selesai sholat tarawih, sholat witir yang dipimpin oleh Bilalnya. Ya. Nah, anak-anak semuanya, juga remaja, bapak-bapak juga, Pak Ustadz sudah kopi itu untuk Bilal semalam yang sudah dilatih dibaca Zidan sama Refa. Nanti itu yang fotokopiannya, yang laminatingnya nggak usah dibawa, yang kopiannya dibawa nanti di siapapun boleh, karena ada doa witir, doa taraweh. Manfaatnya bukan berarti wah saya kan nggak mau jadi Bilal, bukan. Tapi doa witir, doa tarawehnya seandainya bapak ibu juga tidak taraweh di sini, berhalangan atau karena misalnya tidak sempat, karena terlambat seperti Pak Taufik kerjanya sedang malam, maka bisa juga di rumah dan itu doanya sudah ada baca gitu. Hanya susunan Bilalnya aja yang mesti dibaca di rumah, nggak apa-apa. Karena susunan Bilalnya adalah itu hanya untuk mengingatkan kepada jamaah banyak. Nah, itu niat puasa di malam hari. Kalau malam hari waktu sholat tarawih tidak niat, maka boleh sebelum sahur, boleh sudah sahur, asal jangan keburu fajar atau keburu subuh. Jadi kalau sudah keburu subuh, puasanya di siang hari itu dia harus mengerjakan, harus puasa, tapi nanti wajib mengqadhonya. Jadi bukan berarti
Semalam saya nggak niat, Bu, bikinin kopi, Bu. Nggak boleh. Bukan berarti boleh merokok, boleh sarapan, tidak. Dia wajib berpuasa di siang hari itu, hanya saja puasanya tidak dianggap sah Ramadan karena tanpa niat. Rasulullah bersabda, "Man lam yubayyitin niyat fala siyama." Siapa orang yang tidak menginapkan niatnya, artinya tidak menjatuhkan niat di malam hari, maka tidak sah puasa baginya. Fala siyama. Itu. Jadi yang pertama itu. Nih anak-anak ngapain sih? Masa anak kecil lagi dipijitin? Dikerokin masih tarik. Nunduk pikirin ngapain? Perhatikan. Jadi rukun puasa yang pertama apa tuh anak-anak? Rukun puasa yang pertama apa tadi? Ya. Anak-anak kalau gitu, kalau ngaji misalnya begitu dan jelasin, tanya lagi gitu. Ya, langsung ulangannya langsung. Nanti dia nggak ngeh. Rukun puasa yang kedua, al-imsaku anil muftir. Al-imsaku menahan diri anil muftirati dari segala sesuatu yang merusak, membatalkan puasa. Anak-anak, ibu-ibu, kita semuanya, bapak-bapak, rukun puasa yang kedua menjaga diri, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ini kalau bapak-bapak udah sering, tapi anak-anak ini suka nggak. Apa itu yang membatalkan puasa? Setiap sesuatu yang masuk ke dalam rongga-rongga tubuh kalian, tubuh kita. Ada berapa rongga yang bolong di dalam tubuh kita? Ada. Kenapa belum ketawa? Emang ingat yang bolong-bolong? Ada 5. Sebutin Alif, yang ketawa si Alif, lihat bolong-bolong ketawa. Alif, sebutin. Tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga, artinya sesuatu yang bolong di dalam tubuh kita. 1, Alif, sebutin. Mulut. Sekalipun benda itu tidak ditelan sampai batas batin. Batin itu yang tidak nampak di dalam tubuh kita. Kalau si Alif nih, si Reva ngangah mulutnya, dilihat sama temannya, sampai mana batas yang tidak kelihatannya? Ya, sampai mana batas yang kelihatannya? Jadi melewati batas yang kelihatan tadi berarti tidak kelihatan. Maka benda yang masuk ke dalam batas itu, atau maksudnya melewati yang kelihatannya, maka puasanya batal. Masukin jari ke dalam mulut terus sampai batas kerongkongan, kan tidak kelihatan tuh kerongkongan ke bawahnya. Kalau dimasukin sampai batas itu, melewati batas masukin benda apapun, walaupun ditarik lagi, maka puasanya batal. Ya, batal bukan batal huruf ta, batal itu batal lah, batal puasanya. Oleh karena itu, rongga-rongga yang lain begitu. Anak-anak ya berak gitu, buang air besar, terus cebok. Pas cebok, lagi cebok, jadinya dimasukin ke dalam bubur dia, dibalikin ke dalam sampai batas yang tidak kelihatan. Kalau puasanya kan tidak kenyang, puasa tidak melihat kenyang dan tidaknya, karena memasukkan benda ke dalam rongga badan yang melewati batas nampak, zahir namanya. Lihat di dalam kitab Syarah Syafi'inatun Najah itu sangat jelas sekali. Bahkan sampai begini, perhatikan. Kalau kita di siang hari, karena kurang minum, makannya yang kesat-kesat, yang dimakan yang buah dong-dong, kayak gitu, kan kesat itu. Terus dia itu susah banget, keras. Baru sepotong, kena lamanya sama saudaranya, sama orang di luar, cepetan, itu kotoran ke dalam lagi, sama ke dalam, batal puasanya.
karena memasukkan benda yang sudah nampak sampai ke dalam. Jadi harus digunting perut. Itu di kitab itu begitu, Bu. Di kitab Safira dijelasin kayak begitu. Makanya, Bu, Bapak, Ibu, anak-anak, di bulan puasa itu sebaiknya memang sampai pola buang air besar, Pak, mestinya baik itu di malam hari. Ya habis atau sebelum, bagusnya bukan habis sahur, sebelum sahur buang air besar dulu, begitu diisi nanti nggak kebuang sampai maghrib dan nggak lapar. Kalau habis sahur dibuang air, haus lagi, lapar lagi ya, lapar lagi. Gitu Pak, sampai begitu. Jadi memasukkan sesuatu itu sebabnya kenapa di siang hari bukan masalah karena nafsunya saja, karena syahwat ya. Di siang hari tidak boleh jima, hubungan suami istri, salah satunya kemudian dimasukin, masuk bendanya begitu kepada batas yang melewati yang nampaknya tadi. Itu sangat membatalkannya, bukan karena nafsunya saja. Seandainya dia tidak nafsu dimasukin, ibu-ibu juga ketika anak perempuan ketika dicemplung dimasukin jarinya sampai batas yang tidak kelihatan, batal puasanya. Jadi setiap memasukkan benda ke dalam rumah kita, mulut, hidung, telinga yang berhubungan dengan rongga, batal. Nih, ini yang kecil nih, nggak disangka batal, Bu, Bapak. Di dalam kitab Syarah Syafi'iyah itu tentang pembatalan puasa ini juga kita bagi lain. Kalau di bulan puasa orang tarik-tarik kuping, Pak, ke dalam gitu, tarik kuping, dia batal, termasuk batal sekalipun ditarik lagi. Asalkan atau batal itu kalau tarik kupingnya melewati batas yang tidak kelihatannya. Tapi kalau gatal nih, gatal, lihat ya jari saya, gatal begini nih, saya gatal telinganya. Jadi bukan di keluar kotorannya, tapi dalam gini, batas gini, begini. Jadi bukan sampai ke dalam. Setiap memasukkan benda ke dalam rongga kita, puasanya batal. Begitu. Karena idkhalu syai', memasukkan sesuatu atau benda ke dalam rongga tubuh kita melewati batas yang zahir. Bapak-bapak diakalin. Oh kalau begitu berarti saya kalau siang hari cuma gitu doang, apa dong di luar? Iya, tapi kalau keluar sperma bersentuhan batal. Tapi yang sudah dewasa begini, sudah dewasa, anak-anak Pak nggak usah dengerin anak-anak. Yang dewasa Reva tidur dia siang hari, begitu bangun celananya basah, lengket, tidak batal puasanya karena keluar spermanya dengan mimpi. Tapi kalau dia pegangan sama pacarnya, pegangan gitu, keluar sperma, batal puasanya karena mubasyarah. Begitu. Nah, termasuk tadi, oh kalau begitu berarti kata bapak-bapak saya boleh dong di luar begini doang. Kalau keluar sperma batal karena bersentuhan, tapi kalau keluar spermanya karena menghayal nggak batal puasanya. Menghayal aja dia, keluar sperma nggak batal. Bersentuhan batal. Disengaja onani batal. Ya. Di siang hari bulan puasa kelar mandi. Apa mau capek? Kalau puasa lo. Jadi begitu, ini biar paham. Yang batalkan puasa itu adalah memasukkan benda kepada rongga-rongga mulut kita. Itu kemudian satu lagi ya, makan dan minum itu termasuk tadi memasukkan benda sekalipun sedikit. Ini udah jam 6 lewat ya. Rukun puasanya belum selesai. Belum lagi hikmah puasa. Pak Ustadz akan menyampaikan sebuah kisah yang istimewa. Bentar aja deh untuk nanti. Ini udah keburu pengen sarapan pagi. Ingat sama sholat 3. Nah, kemudian ini satu lagi aja. Nih Bapak sahur malam pakai rendang buatan Bu Syarifah. Ya. Bu Syarifah kan suka pakai rendang, pesan rendang semur. Udah tua-tua kayak kita Pak atau giginya udah jarang-jarang, udah pada ada yang bolong.
makan rendang, itu rendang sisanya di gigi, enggak dicongkel, enggak sikat gigi dengan bersih. Begitu pagi-pagi kelemah susah makanannya, telan aja apa puasanya dengan sengaja. Bahkan ludah yang tertelan berbarengan dengan sisa makanan, kalau memang dia sengaja atau dia tidak sikat gigi, tidak nyongkel gigi, batal puasanya. Bapak Ibu, ludah Ibu lagi puasa, ludah di bibirnya, di bibir luar nih ada sisa ludah, dia jilat, batal puasanya. Tapi kalau menelan ludah yang ada di dalam mulut sebanyak apapun tidak batal, walaupun dihimpun atau dikumpulkan itu ludah, dia telan nggak batal. Tapi ludah yang sudah melewati batas bibir, dia telan kembali, batal puasanya. Terus kalau begitu lidahnya keluarin, di lidahnya ada ludah, dia kumpulin dulu di lidah, keluarin terus telan nggak batal, karena dia adalah walaupun sudah keluar itu namanya nempel di batas yang anggota mulut dalam. Artinya kalau dia ngeluarin ludah begitu, nanti dimasukin ke dalam lagi itu lidahnya, ada ludahnya, ada basahnya, dia telan nggak batal. Begitu. Itu puasa bukan hal yang mudah. Semua puasa begitu, hanya saja kalau puasa sunnah orang nggak begitu diperhatikan. Jadi puasa itu bukan sekedar hanya menahan makan dan minum saja, tidak bikin makan. Kecuali kalau tadi lupa, ya kalau tadi lupa makan, minum, lupa itu baru beda. Kalau disengaja, ya disengaja. Sudah biasa jam 7, jam 8 beli wudhu, sarapan pagi kopi. Ibunya lagi tidur, bapak ke belakang bikin kopi. Ngapain? Begitu udah selesai makan itu satu piring, bapak kan puasa. Oh iya ya, nggak batal puasanya, tidak. Kata Rasulullah, Allah memberikan jamuan kepada dia, nggak batal. Tapi begitu diingetin, kalau di siang hari lupa, biasa siang nggak makan, tapi udah biasa jam 12 makan, dia ke dapur makan, udah setengah piring dia makan. Kata ibunya, bapak puasa, langsung dihentikan, yang di mulut dikeluarkan, nggak batal puasanya walaupun sudah makan setengah piring. Tapi kalau yang di mulut, bapak kan puasa, nggak tanggung, ditelan, itu yang batalkannya. Yang batalkannya yang ditelan di dalam mulut, gitu. Masalah muskilah, masalah yang sedikit tapi jarang terbaca. Bapak dan Ibu di sini nggak ada pengantin baru ya, nggak ada, cuma tua kayak baru ya, gitu. Kalau lama cuma kayak baru aja. Sampai dijelaskan begini, kalau bapak-bapak minta sesudah sahur, boleh nggak? Boleh selama belum subuh. Tapi karena dia tidak tahu jamnya, begitu lagi sama dengan orang sahur, sama dengan orang yang lagi naik, begitu dia lagi naik, Allahu Akbar, langsung loncat, nggak batal puasanya. Tapi begitu dia naik, Allahu Akbar, tanggung bu, batal puasanya. Itu karena dia adalah sama dengan makan. Bapak lagi makan nih, lagi makan munyah-munyah, dengar Allahu Akbar, azan, langsung yang di mulut dikeluarkan, nggak batal puasanya. Tapi yang di mulut dikunyah dia telan, batal puasanya, tidak sah puasa hari itu. Seandainya bapak ibu yang kesiangan atau pengantin baru atau lama yang melakukan itu. Sudah sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah pada waktu akan datang akan saya sampaikan tentang hal yang berkaitan dengan puasa. Mohon maaf kepada bapak dan ibu, jamaah sekalian yang selalu mengikuti kajian atau pengajian di tempat ini, siapapun, kalau ada perkataan, ucapan, tingkah laku dari kami, saya dan keluarga, khususnya terutama di saya, ada kesalahan. Kalau ada kata-kata bapak dan ibu dari saya, pasti banyak salahnya saya, karena saya paling banyak bicara ya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan yang baik-baik bermanfaat, yang salahnya dimaafkan oleh Allah dan oleh ibu bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.